Ya, jadi kita sekarang membuat diagram Cremona untuk struktur ini. Ya, kita bisa mulai dari titik A, karena titik A ada 2 batang belum diketahui. Bisa mulai dari titik C, karena di C ada 2 batang belum diketahui. Dan ada titik B. Titik B ini juga 2 batang belum diketahui. Kita bisa mulai dari mana saja. Kecuali kalau pada struktur yang berikutnya nanti, ya, hanya satu titik yang mempunyai 2 batang, yang lainnya lebih dari 2 batang yang belum diketahui. Maka harus menggunakan yang sudah diketahui. Kemudian saya mau mulai dari titik A. Ya, mulai dari titik A. Titik A ada 3 gaya, yaitu RA vertikal, F1 dan F2. Untuk dapat menggambar Cremona, saya harus nuliskan skema perpindahan dulu. Di kanan atas ada skema perpindahan titik buhul. Ya, skema perpindahan titik buhul. Titik A, gayanya adalah RAV, gaya batang 1, gaya batang 2. Nah, karena kita menggambar poligon, seperti tadi, dari F1, kemudian pindah F2, F3, F4 gitu, kita harus punya urutan. Nah, urutannya ini bisa dibuat searah jarum jam, bisa dibuat berlawanan jarum jam. Saya di sini membuat searah jarum jam. Ya, umumnya diambil searah jarum jam. Jadi kalau saya mulai dari RA vertikal, ya, RA vertikal, searah jarum jam, habis RA vertikal adalah F1. Habis F1, kemudian F2. Ya. Ini gambar yang kanan saya hapus dulu saja. Ya, ini titik A. Dari titik A pindah ke titik C. Ya. Ya. Pindah ke titik C sekarang. Nah, di C kita bisa memanfaatkan batang 1 dari gambar yang pertama, dari gambar titik A. Maka kita mulai dari batang 1, searah jarum jam berarti P atau 8 kN, kemudian batang 3. Setelah itu pindah titik B. Nah, titik B kita bisa mulai dari batang 2 karena batang 2 sudah ada. Batang 2, searah jarum jam berarti batang 3, kemudian RB. Ya. Oke, sekarang kita coba. Pertama kita tentukan dulu titik O. Saya tentukan titik O di sini. Ini adalah O. Ya. Titik O. Kemudian saya ukurkan RA vertikal ke atas sebesar 4 kN. Saya ukurkan 4 ke atas. Ya. Ini sebesar 4 kN. 1, 2, 3, 4. Ya. RA vertikal 4 kN. Kemudian batang 1. Batang 1 itu kalau arahnya ke atas, ya, arahnya ke atas ke sana, ini sampai besok juga nggak bakal ketemu dengan titik O. Ya nggak? Tidak akan ketemu dengan titik O. Supaya ketemu titik O, berarti arahnya harus ke bawah. Dan betul, kalau batang tekan, ya, ini kan yang saya beri tanda anak panah merah, itu asumsi sebagai batang tarik. Padahal batang 1 itu min. Ya. Batang 1 itu adalah batang negatif. Berarti arahnya batang 1 itu menuju titik A. Ya. Batang 1 itu menuju titik A. Jadi saya tariknya ke sini. Saya tarik ke sini. Nah, berapa panjangnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi arahnya harus ke bawah. Kemudian ditarik garis batang 2 mendatar ketemu di titik O.
mendatar dan ketemu di titik O. Jadi bisa saya balik, nariknya sekarang dari O saja, dari O saya tarik datar. Nah, inilah. Ya. Ya. Saya tarik, ini kan asalnya begini, asalnya lebih. Kemudian saya tarik dari O mendatar, ya, memotong batang 1. Maka berarti batang 1 panjangnya sampai di sini. Nah, ya. Ini adalah batang 1, min 1. Batang 1. Kemudian kalau dari titik ini saya tarik datar, ketemu O. Oke. Ini adalah plus 2. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Halo? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi saya kurang memperhatikan Pak, yang dari titik O ke atas itu jaraknya berapa ya Pak? RA vertikal. Oh, RF vertikal. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ini sekarang saya kasih jarak, ini adalah RA vertikal sama dengan 4 kN. Ini 1, 2, 3, 4. Saya pakai skala asal aja. RA. Kemudian satunya ke bawah, jangan ke atas. Arah panah yang merah itu menunjukkan asumsi sebagai batang tarik. Ya. Atau supaya tidak membingungkan, ini yang merah-merah ini saya hilangkan aja ya. Nah, yang merahnya sekarang saya kasih yang real saja. Ya, saya kasih yang real saja. Ini arahnya ke bawah. Ini yang real. Ini arahnya ke atas. Ini arahnya ke atas. Ini arahnya ke bawah. Ini arahnya ke kanan. Ini arahnya ke kiri. Nah, ini real sekarang. Jadi batang satunya min, kemudian batang 2 mendatar 0 ya, menuju O. Jadi ini adalah titik A. Berapa besarnya batang 1? Anda ukur dengan penggaris. Berapa mili? Nah, kalau mengukur dengan penggaris, ketelitiannya cukup 0,5 saja. Misalnya ini 45 mili, atau 45,5, atau 46. Ya, jadi kemungkinannya 45 atau 45,5 atau 46 gitu. Jangan 45,2179. Nah, itu lebih, nggak tahu dari mana. Karena membaca penggaris itu paling ketelitiannya hanya sekitar setengah mili saja. Ya. Oke, ini titik 2. Sekarang kalau saya menggambarkan di C, ya, menggambarkan di C, ya, di C, kalau tanpa bantuan titik A, saya ulangi ya, tanpa bantuan titik A, saya menggambar di C, maka mulainya dari batang 1. Nah, di sini. Mulainya dari batang 1. Jadi, batang 1 arahnya ke atas, berarti O-nya di bawah. Ini O, saya tentukan. Ini tentukan di kertas, O. Kemudian ini min 1 ke sana, kemudian 8 kN ke bawah, kemudian min 3. Maka ini adalah poligon titik C. Kemudian titik B. Ya.
titik B. Titik B mulainya dari 2. 2 arahnya ke kiri, berarti O-nya di kanan. Tentukan ini O. Ya, tentukan titiknya O. Gitu. Kemudian 2 saya tarik ke kiri. 2 mendatar, besarnya sesuai dengan gayanya berapa. Kemudian min 3, kemudian RB. Prinsipnya dia akan membentuk poligon tertutup. Jadi kalau di sini tidak ada poligon terbuka. Semuanya poligon tertutup. Kenapa poligon tertutup? Karena kalau hasil hitungan gaya-gaya, hasil hitungan reaksinya betul, Anda menggambar semua titik buhul itu dalam keadaan setimbang. Kecuali kalau RA-RB-nya salah. Jadi kalau Anda lihat di gambar awal, nah ini, ya, ada gaya 8 kN. Reaksinya ini 4, ini 4. Ini udah betul reaksinya. Kemudian Anda mau menggambar, maka semua titik ini adalah poligon tertutup. Kenapa poligon tertutup? Karena gaya-gayanya dalam keadaan setimbang. Nah, jadi saya ulangi, ini O. O-nya kita tentukan aja sembarang O gitu ya. Kemudian ini plus 2 ke kiri, mengikuti garis datar. Kemudian ini miringnya 3 mengikuti kemiringannya tadi 45 derajat. Kemudian ini R. Ya. Nah, menurut metode Cremona, gambar titik C, gambar titik B itu bisa dijadikan satu di sini. Nah, jadikan satu. Maka kalau gambarnya dijadikan satu, kita mengikuti skema yang ada. Skema yang ada itu setelah titik A adalah titik C dan dimulai dari batang 1. Batang 1 di titik C arahnya ke atas, maka O-nya akan ada di bawah. Ya. O-nya akan ada di bawah. Ini O-nya kasih tanda merah. Ini O yang kedua. Nol lokal gitu ya, nol lokal. Ini O-nya titik C. Kemudian saya gambarkan. 1 sudah ada, 1. Kemudian P. Kemudian P sekarang. P-nya berapa? 8. Ini sudah ada 4. Jadi saya tambah 4 lagi. Saya tambah 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi 8. Ya. 8. Kemudian saya tarik garis 3. Miringnya 45 derajat. Ini kalau gambarnya betul, gambarnya akan begini. Ini min 3. Itu titik C. Jadi saya ulangi dari 0 yang merah ini ya. Min 1, kemudian 8, 1, 2, 3, 4, sampai O, 1, 2, 3, 4. 8, kemudian saya tarik min 3. Ya. Kemudian sekarang titik B. Titik B saya mulai dari 2. 2 itu ke kiri, berarti O-nya di kanan. O-nya pakai yang tadi. Ya, O-nya pakai yang tadi. Sekarang saya tarik 2 ke kiri. 2 sudah ada. 2, min 3 sudah ada. Maka ini RB. Ini adalah RB. Sama dengan 4 KN. Udah ini gambarnya. Maka yang tadi nggak kita pakai. Tadi itu saya hanya mau menjelaskan secara parsialnya begitu. Nah inilah gambar Cremonanya. Anda ukur batang 1 panjangnya berapa, batang 2 panjangnya berapa, batang 3 panjangnya berapa. Ketemu. Oke, saya kasih waktu Anda 5 menit saja Anda untuk menggambar, tapi dengan skala yang benar. Ya, silakan Anda gambar dengan skala yang benar sampai
bisa boleh. Gimana, sudah ya? Kalau sudah, saya mau presensi dulu. Ini saya stop share. Ya. Kemudian saya mau share yang presensinya. Ya. Permisi, Pak. Ya. Bisa tanya, Pak? Sebentar, saya lagi mau buka ini dulu ya. Nanti sambil apa namanya? Apa ini? Izin tanya, Pak. Sebentar nih. Nggak bisa ya, aduh. Ya,
Maaf galak, jadi presensinya belum bisa. Saya kembali ke materi aja. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya. Tadi Ya. untuk batanya itu berarti derajatnya ikut yang segitiga itu Pak? Iya, Awal. makanya teori penggambarannya, maaf saya jelaskan dulu ya. Anda membuat gambar ini dengan skala yang tepat saja. Gambar ini skala yang tepat. Kemudian nanti ketika Anda membuat ini, Anda bisa menggunakan penggaris siku double untuk menarik sudut ini. Jadi dari garis datar, tinggal Anda tarik sejajar ini, maka sudutnya akan sama. Ya. Dan ini akan lebih enak lagi kalau kita menggambar dengan menggunakan mesin gambar seperti di lab. Tapi Anda belum pernah kali ya di lab gambar itu, ya, menggunakan mesin gambar. Jadi ini sudutnya sesuai dengan sudut asalnya. Ini 45. Nah, soal gambarnya teknis ya. Apakah Anda akan menggunakan busur derajat atau Anda menggambar ini dulu 45 derajatnya, kemudian nanti ditarik garis sejajar. Jadi garis ini -1 ini sejajar dengan garis ini. -3 sejajar dengan garis ini bisa. Itu ya. Oke, kalau sudah, saya ingin menjelaskan contoh 2 ini. Ya. Aduh, ini putus lagi kayaknya ya. Sweet 34 hours anymore, I with you. On the weekend. Baik, sudah tampil ya? Ini screen-nya. Sudah Pak. Ya, jadi saya ulangi yang tadi. Anda bisa menarik garis 1 ini sejajar dengan garis 1 yang ini. Ya, kalau ini gambarnya dibuat tepat, ini 2-nya betul-betul mendatar. Garis 2 betul-betul mendatar, ini diukur 45 derajat, 45 derajat. Atau Anda bisa dari tengah-tengah ini Anda tarik garis siku, ya, Anda tegak lurus. Tegak lurusnya ini dengan setengahnya ini sama, itu kan 90 derajat, ini 45, ini 45 ya. Kemudian tarik garis sejajar. Baik, saya akan jelaskan contoh 2 ini. Ya. Nah, contoh 2 rangkanya simetris. Rangkanya simetris, bebannya juga simetris, sehingga reaksinya sama. Ini di F ada gaya 4, di G ada gaya 4, di H ada gaya 4. Berarti ada 12. 12. Kemudian dibagi 2, ini 6, ini 6. Pertama saya gambarkan skemanya dulu. Ya. Skemanya, mungkin Anda lebih baik ini difoto dulu saja. Gambar ini difoto di HP. Kemudian nanti Anda bisa melihat dari foto HP. Ya. Oke, kita lihat. Anda udah punya fotonya ini. Nah, sekarang saya mau membuat skema. Skema perpindahan titik untuk menggambarkan kremonanya. Dimulai dari titik A. Sama dengan tadi ya. Titik A itu sama dengan tadi. RA 1, 2. Kemudian di sini pindahnya harus ke titik F dulu. Tidak bisa langsung ke titik C. Karena kalau di titik C ada batang 3 belum tahu, batang 4 belum tahu, batang 5 belum tahu. Ada 3 batang belum diketahui. Jadi pindahnya ke F. Di F ada batang 2 sudah tahu. Batang 2 sudah tahu dari titik A ya.
Batang 2. Kemudian batang 3 juga sudah tahu. Batang 3 belum tahu. Kemudian batang 6, kemudian gaya 4 KN. Ya. Jadi F4 itu gaya di titik ini di titik F ada F2, ada F3, ada F6, ada gaya P 4 KN ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan gaya batang 3 dan gaya batang 6. Selanjutnya adalah pindah ke titik C. Ya. Pindah ke titik C. Nah, di titik C kita bisa mulai dari batang 1 yang sudah diketahui. Ya. Bisa dari batang 1 yang sudah diketahui, kemudian batang 4, kemudian batang 5, dan batang 3. Atau kita bisa mulai dari batang 3. Jadi ada 2 alternatif ya. Ada 2 alternatif. Saya bisa mulai dari batang 3. 3, 1, ya, 4, 5. 4, 5. Ya. Mulai dari batang 3, kemudian 1, 4, 5. Kemudian dari C pindah ke D. Ya. Pindah ke D. Di D mulai dari batang 4, kemudian batang 8, batang 7. Ya, 4, 8, 7. Dari D pindah ke G. Di G kita bisa mulai dari batang 6. 6 udah tahu. Kemudian pindah 5, 5 juga udah tahu. 7 sudah tahu. Tinggal 9 belum tahu dan 10 belum tahu. Jadi mulai dari batang 6, batang 5, 7, 9, 10, kemudian 4 KN. Ya. Baik. Sekarang kita mulai. Halo, ada pertanyaan? Ada. Baik. Sekarang kita mulai dari titik A. Ya. Titik A, kita tentukan O-nya di bawah. O-nya paling bawah ini, titik A. Ya. Ini adalah O-nya titik A yang paling bawah. Kemudian saya ukurkan RAP-nya 6. Ya. 2, 4, 6. Saya pakai ini 6 KN, bukan 6 KN sampai di sini. Ya. RAP. Ya. Jadi RAP-nya itu dari sini sampai sini. Ini RAP 6. Kemudian min 1, kemudian plus 2. Sama dengan tadi. Sekarang dari F. Sekarang pindah ke titik F. Pindah ke titik F. Mulai dari batang 2. Di titik F, batang 2 ke kiri. Ya. Jadi O-nya sama dengan tadi. O-nya di kanan. 2, kemudian 3 itu plus ke atas. 3 ke atas. 3, besarnya berapa 3? Kita bisa lihat 3 itu besarnya akan sama dengan 4 KN. Ya. Karena titik buhul itu kalau ini gayanya 4, ya berarti 3 ini besarnya sama dengan 4. F6 sama dengan F2. Jadi F3-nya udah kita gambarkan saja sebesar 4. Ini F3. F3-nya 4 KN ke atas. Ini 4. Ya, 4 KN. Kemudian kita tarik 6. 6 sama dengan 2. Ya, 6 sama dengan 2. Maka berhenti di titik O yang biru ini. 6, kemudian turun 2. Turun 4. Ya, turun 4 KN. Sampai di titik O. 4 KN. Sudah, itu titik F. Kemudian sekarang titik C. Titik C saya mau mulai dari 3 saja.
3 di titik C itu arahnya ke bawah, berarti O-nya di atas. Ini O-nya nih. Ya, ini O-nya 3. 3 ke bawah. Ya, 3 ke bawah. -1 sudah ada ke atas. Kemudian 4 saya tarik ke kiri. 4 ke kiri menuju C lah, 4. Kemudian 4 panjangnya kita nggak tahu. Ya, 4 panjangnya nggak tahu. Jadi panjangnya lebih dari ini bisa. Kemudian 5 itu miringnya 45 derajat berakhir di O. Berakhir di O ini. Jadi kita tarik dari O ini kita tarik 45 derajat. Kalau orang Jawa bilangnya dijujuk gitu ya. Nah, tarik 45 derajat dari O. Maka akan memotong garis -4 tadi. Ya ini susah juga karena daring sih. Kalau di kelas itu kan saya bisa menjelaskan di papan whiteboard itu dengan menarik garis dari O. Kalau di sini ya menjelaskannya hanya bisa seperti ini. Jadi dari O ditarik 45 derajat. Memotong gaya batang 4. Maka terpotong di sini. Ya, terpotong di O ini. Ya. Sudah titik C. Sekarang titik D. Titik D dimulai dari batang 4. Untuk titik D, batang 4 itu menuju ke kanan. Batang 4 menuju ke kanan. Jadi, kembali ke gambar rangka tadi. Ini anak panah yang merah-merah ini sudah sesuai. Ya, ini saya beri merah ini, panah merah ini sudah sesuai. Jadi D arahnya ke kanan. Berarti O-nya di kiri. Ya, kalau ke kanan berarti O-nya di kiri. Ini O. 4. Setelah 4 adalah gaya 8. Balik lagi. 8 sampai di O. 8. Kemudian 7 itu batang 0. Jadi dia berupa titik. Ya, 7-nya berupa titik. Titik saja. Jadi berarti -4 sama dengan -8. Ya, -4 sama dengan -8. 7-nya 0. Nah, terakhir G. G ini dari ya batang 6. 6 arahnya ke kiri. Ya, 6 arahnya ke kiri. 6 arahnya ke kiri. Jadi O-nya di kanan. O-nya yang biru ini. Lihat O-nya yang biru. Ya. 6. 5 sudah ada, tinggal kita ikuti saja 5. 7-nya 0. Kemudian 9. 9 kita tarik aja 45 derajat. 45 derajat. Ya. Kemudian 10 itu mendatar. Jadi ini memang harus berimajinasi ya. 10 itu mendatar. Kemudian nanti turun 4 kN. Turun 4 kN. Berarti 10 itu sejajar dengan 6. Jaraknya 4 kN. Ya kita tulis saja 4 sini. Kemudian kita tarik garis. 10 mendatar. Kemudian turun 4 kN. Ketemu di sini. What the fuck? Every moment gonna bitch. Hey, I still wish you were here. Thinking back on the days where we all used to say, I know anywhere's better than here. In the back of the class where we grew up too fast, living life like there's nothing to fear. But the ice on the road, driving home all alone, singing. Kalau ada pertanyaan
Batang 5-nya kemana? Kan batang 5-nya ke kiri nih. Anda lihat gambar ini, batang 5-nya kan ke kiri. Dan dari jadi mengikuti kemiringan batang-batang ini, Mas. Ya. Jadi kalau ininya miringnya ke kiri ya ke kiri, kalau ke kanan ke kanan. Dan ini kan mengikuti tanda panah yang merah. Tanda panah yang merah ini sudah sesuai. Jadi Anda mengerjakan Cremona, kan Anda sudah menggambar, Anda sudah pernah ngitung join. Anda sudah pernah ngitung dengan metode join dan Anda sudah tahu ini batang atas itu min, batang 1 min, batang 4 min, batang 8, batang 12 ini min. Kemudian batang 2, batang 6, 10, 13 ini plus ini. Batang-batang plus. Kemudian batang 3 itu plus karena ada gaya 4 ke bawah berarti batang 3 plus ke atas. Batang 7, 0. Kemudian batang 11 itu plus ke atas. Ya, plus besarnya 4. Batang 5, ini kalau lazimnya ya. Lazimnya kalau ini central line, garis simetri, maka batang yang di kiri garis simetri, kalau sejajar dengan batang 1, itu dia tandanya akan sama, min. Tapi kalau berlawanan dengan batang 1 min, ini plus. 9 juga sama. Kalau ini min, ini berlawanan, ini plus. Ya. Oke, silakan sambil menggambar. Nah, ini tugasnya. Gambarkan diagram Cremona untuk satu bentang sampai dengan titik B untuk contoh soal yang di atas tadi. Ini kan saya gambar baru setengah. Ya. Anda masih bisa melanjutkan dari G pindah ke H. Ya. Dari G pindah ke H. Nah, ini. Pindah ke H, ada batang 10, 11, 13, 4 KN. Dari H pindah ke E. E bisa mulai dari 11. 11, 9, 8, 12. Dari E pindah ke B. 13, 12, RB. Pokoknya putarannya searah jarum jam. Jadi rumusnya kita tentukan titiknya pertama. Ya. Kemudian kita buat searah jarum jam. Nah, untuk soal nomor 2, saya mau gambarkan rangkanya dulu ya.
Halo? Baiklah, untuk soalnya nanti mau saya buat dulu, dan soal ini nanti sekaligus untuk menghitung untuk materi kuliah yang terakhir, jadi mau saya sesuaikan, ya nanti saya buat sebentar, saya kirim setelah selesai. Untuk kuliahnya hari ini, sampai di sini ada pertanyaan dulu barangkali? Halo? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik, kuliahnya saya akhiri sampai sekian dulu, ya. Presensinya nanti Haikal tolong dibuatkan presensi ya. Ini tadi galak terus nggak bisa. Ini ada manusianya enggak ya, diajak bicara nggak jawab ya? Ada, Pak. Baik, kuliahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.